Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Jadi di video kali ini gue bakalan nge-review yang seperti di judul ya, Soundpit Opera 3 nih. Ini bukan TWS terbaru dari kasta Opera, karena sekarang udah ada adeknya yaitu si Soundpit Opera 5. Tapi karena kita ya penasaran seperti apa sih TWS premium LDAC-nya dari Soundpit tuh, ya akhirnya kita review deh si Opera 3 ini. Dan salah satu faktor yang bikin kita penasaran karena memang barangnya langka ya. Opera ini dia nggak masuk ke Indonesia sebenarnya. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat di official store-nya juga tidak tersedia. Tapi ya banyak pedagang yang lain sebenarnya, cuman harganya ya tahu sendirilah. Jadi si harganya ini benar-benar bervariasi ya, dari 2,1 juta sampai 3 juta. Jauh banget kan bedanya kan. Dan gue pribadi nggak tahu seandainya Soundpit Opera 3 ini nongol di official store, harganya bakalan berapa? Ya mungkin teman-teman bisa nebak. Dan ketika teman-teman gondol si Soundpit Opera 3 ini, di dalam boxnya teman-teman akan mendapatkan charging case-nya, terus juga sepasang earbuds-nya, 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, terus juga ada biasa nih kabel charging USB Type-C, terus juga ada manual book, dan tentu saja garansinya. Dari build quality, ya dia kelihatan premium, meskipun masih didominasi dengan bahan plastik, tapi list koper ini yang tengah ini adalah metal. Jadi kelihatan bener-bener mewah. Tapi sayangnya gue ngerasain ada part yang ringkih, yaitu di bagian penutupnya. Cuman ini bukan masalah yang besar sebenarnya. Selain itu, kalau misalnya kita goyang-goyang, dia udah tidak ada suara sama sekali, jadi sudah aman jaya. Berat totalnya 58,9 gram dan per earbuds-nya 7,1 gram. Lumayan berbobot nih. Untuk desain dari case-nya aja dia udah bener-bener kelihatan sangat premium dengan disconstructionism design dan warna dark gray. Serta tambahan list copper kayak gini. Serta nggak ketinggalan detail-detail kecil yang bikin dia terlihat semakin cantik. Contohnya, nih, di list kopernya ini kalau teman-teman perhatiin, dia ada ukiran yang menuliskan Hear Your Imagination, yang seakan-akan ini ditulis sebagai pesan dari sang pembuat kepada para penggunanya. Gue suka banget nih detail-detail kecil yang kayak gini, seriusan. Lanjut, masih di bagian case-nya nih ya. Untuk bagian depannya ada lampu indikator. Di sisi bagian kanan ini ada tombol MFB. Di bagian belakang ada emblem Soundpit dan di bawahnya ada port Type-C. Kalau kita buka, penampakannya kayak gini. Ini bener-bener kelihatan mewah dari sudut pandang gua ya. Nggak tahu nih kalau misalnya menurut teman-teman kayak gimana. Tapi ya faktor ergonomisnya agak kurang di sini kalau menurut gua. Karena meskipun penutup case-nya terbuka lebar, tapi dengan desain seperti ini gua ngerasa sedikit kesulitan kalau mau ngeluarin earbuds-nya dari dalam case-nya. Jadi ini harus bener-bener dicongkel dari sisi sampingnya. Ya tinggal masalah kebiasaan aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke earbuds-nya. Dari pertama kali datang nih barang, gue bener-bener suka banget sama desainnya. Terutama untuk earbuds-nya. Bener-bener kelihatan mewah, lebih mewah dari case-nya. Dan desainnya bener-bener eye-catchy. Teman-teman lihat aja sendiri penampakannya. Dari stilasi logo Soundpit yang dibalut dengan mirror surface glossy pada touchpad-nya nih. Terus juga lubang-lubang mikrofonnya semua dibalut dengan grill copper. Selain itu juga ada list copper di bagian earbuds-nya dengan ukiran tulisan Design by Soundpit. Serta nggak ketinggalan, grill pada speakernya juga dibalut dengan warna copper. Dan dia udah mengadopsi teknologi powder metalurgi. Apa itu? Powder metalurgi adalah teknologi yang ditujukan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik untuk dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Jadi nggak cuma masalah desainnya yang dipikirin, tapi fungsinya juga dibenerin. Cakep kan? Oh iya, perlu gua singgung juga kalau earbuds dari Opera 3 ini memiliki desain yang bulky alias besar dengan bentuk yang terlihat seperti memiliki 2 segmen, yaitu bagian dalam dan bagian luarnya. Dan hal ini biasanya berpengaruh terhadap fittingnya. Tapi ternyata pas gua pakai sih ya fine-fine aja. Memang nggak terasa gripnya yang bener-bener pol gitu di telinga, nggak. Tapi dia duduk sempurna di telinga gua. Jadi ya gua geleng-geleng juga dia tetap stay di telinga gua, nggak kerasa kayak yang mau kabur.
Jadi menurut gua dia bisa banget dipakai untuk jogging-jogging ringan ya. Tapi tentunya nggak akan cocok dipakai buat rebahan karena dia nonjol banget keluar dari telinga kalian. Dan untuk kenyamanan sih gua nggak sampai ngerasain kuping gua sakit ya. Seperti earbuds dengan desain bulky lainnya. Cuma memang terasa sedikit berbobot aja di telinga. Selain itu dia juga sudah IPX4 water resistant, jadi aman sama keringat kita. Untuk baterai di case-nya dia ada 300 mAh dan per earbuds-nya ada 40 mAh yang diklaim dia punya playtime sampai 9 jam. Nah, sesuai pengetesan gua ngetes itu dengan kodek LDAC-nya kemudian ANC yang menyala itu nyampe ke 5 jam gua dapet. Jadi sebenarnya kalau misalnya dengan ANC off dan kodek basic selain LDAC ya gua pede sih dia bisa sampai 9 jam. Karena memang ya kodek LDAC kan dan ANC menguras baterai. Dan untuk pairingnya gampang banget, teman-teman tinggal buka aja penutup case-nya, tahan tombol MFB-nya sampai lampunya blinking. Nah, dia udah masuk ke mode pairing. Dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dengan kodek SBC, AAC, dan LDAC. Dan dia juga sudah bisa single use, mau pakai kanan atau kiri, terserah. Dan ini, ada informasi yang penting yang pengen gue sampein. Kalau LDAC-nya dia, itu tergolong LDAC yang bagus. Maksudnya gini, banyak di luaran sana TWS yang ngiklanin gua pakai LDAC nih, tapi ternyata LDAC-nya LDAC-LDAC-an kalau menurut kita. Kenapa? Karena mereka masih mengalami audio drop. Sedangkan si Opera 3 ini minim audio drop. Jadi udah mantap. Nah, kalau buat teman-teman yang penasaran TWS apa aja nih yang LDAC tapi LDAC-LDAC-an, boleh langsung DM aja ke IG kita. Nanti kita spill. Waktu saya cobain masih kerasa ya. Untuk pertama tuh ya ini memang kerasa Soundfit. Ya oke, memang saya selalu pakai equalizernya yang Soundfit klasik ya, karena saya pengen dapat ya untuk dia kayak gimana sih bedanya dengan True Engine yang sebelumnya. Dan yang pasti bisa saya bilang memang lebih oke. Lanjut ke aplikasinya, namanya Soundfit. Teman-teman bisa download di App Store ataupun Play Store. Ya buat gue sih aplikasinya terkesan basic. Gue nggak akan jelasin satu-satu, tapi intinya teman-teman bisa lihat baterai indikator, adaptive equalizer, terus juga akses ke ANC mode, terus transparency mode, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa akses custom controlnya, dan yang penting equalizernya serta update firmware-nya. Nah, tapi untuk aplikasinya ini gue menemukan sedikit lacking ya untuk si Opera 3 ini. Dimana equalizernya, ketika teman-teman pakai custom equalizer, gue ngerasain yang earbud sebelah kiri itu selalu berdenging. Gue nggak tahu ini defect produk atau memang ya seperti itu. Dan kalau misalnya gue lihat sih, ya banyak yang menyarankan kalau di-upgrade firmware-nya. Tapi ketika gue mau upgrade firmware-nya, itu juga selalu gagal. Jadi gue agak bingung ini, seperti apa penyelesaiannya. Mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman yang sama, boleh share di kolom komentar di bawah. Cuma terlepas dari hal itu, kalau misalnya teman-teman gak mentingin equalizer, ya no problem. Untuk kontrolnya dia menggunakan touchpad dan kontrolnya cukup lengkap. Dia bisa play, pause, next track, angkat tutup telepon, serta switch call. Sama ngatur mode ANC, normal, dan transparansinya. Yang kurang paling cuman previous track aja yang nggak ada. Sedangkan untuk sensitivitas kontrolnya gua rasa udah cukup meskipun masih ada delay sedikit. Tapi nggak sampai yang mengganggu waktu kita pakai si TWS-nya. Untuk ANC-nya buat gua dia lumayan kedap ya. Terus juga ambience-nya udah enak. Cuman yang jadi pertimbangan gua ini di harga 2-3 juta, kompetitor tuh banyak banget yang menyediakan TWS dengan ANC yang menurut gua lebih better. Nah, biar teman-teman gak penasaran nih, teman-teman dengar sendiri ANC dan ambient testnya. Pass through. ANC on. Normal mode. Pass through. ANC on. Normal mode.
Untuk mikrofonnya dia dilengkapi 4 ENC mikrofon. Penasaran kan? Seperti apa kualitas dari mikrofon si Opera 3 ini? Ayo, langsung aja kita tes. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara dari mikrofonnya si Soundpit Opera 3 tanpa gangguan ambient. Jadi ini dengan keadaan yang sunyi, kira-kira seperti ini. Cek 1 3 3 2 1. Apakah suara gua forward? Apakah suara gua mendem? Gimana nih menurut teman-teman? Feeling gua sih mikrofonnya agak lumayan, tapi feeling gua doang. Gua nggak tahu nih. Nah, sekarang kita coba kalau di keadaan yang ramai dengan gangguan ambient. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mikrofon dari Soundpit Opera 3 dengan gangguan ambient di sekitar. Seperti apa nih? Apakah suara gua ketutupan dengan ambientnya atau tetap jelas? Dan suara ambientnya berhasil ketahan sama ya ENC tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Cek 1 2 3 3 2 1. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mikrofon si Opera 3 ini. Nah, tadi teman-teman udah dengar sendiri ya untuk si mikrofon tesnya. Kalau menurut opini gua, suaranya udah bagus banget sih kalau menurut gue ya. Jadi suara gue jelas, meskipun kalau di keadaan sunyi itu masih ada ujung kayak statik. Kalau misalnya gue ngomong tuh ada cek 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 kalau teman-teman notice, tapi itu cuman ujung-ujungnya doang. Nah, kalau dengan gangguan ambient, gue surprise itu kalau gue ngelihat grafik di handphone gue, karena gue ngerekam nih. Ketika gue nggak ngomong dan ambientnya ada, itu bener-bener keblok. Nah, suara ambient mulai masuk sedikit ketika gue ngomong, tapi itu pun tipis-tipis aja, seperti yang teman-teman dengar. Jadi suara gue tetap forward di depan. Jadi ANC-nya bener-bener bekerja dengan sangat baik. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas suaranya, dimana si Opera 3 ini dia dual driver. Jadi ada dua nih drivernya, 12 mm dynamic driver, terus juga balance armature driver. Nih deh, biar teman-teman gak penasaran, teman-teman tonton dulu sound sample-nya. Tapi sebelum nonton sound sample-nya, gue mau biasa nih, gue disclaimer dulu. Kalau selama pengetesan gue selalu menggunakan codec LDAC-nya, terus juga sound sample yang teman-teman dengar tidak mempresentasikan 100% seperti ketika teman-teman pakai sendiri TWS-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, hal pertama yang gue bahas adalah power volumenya, dimana dia menurut gue udah lumayan kenceng, 60%, kuping gue udah penuh. Terus juga yang gue notice itu adalah bass. Jadi si Soundpit Opera 3 ini diciptakan untuk para pencinta bass. Kenapa? Karena buat gue bassnya tebel, ya tipikal bass set banget lah. Tapi bukan bass yang murahan. Jadi bassnya si Opera 3 ini, ya kalau gue bilang berkelas. Dia tuh untuk mid bassnya kerasa bener-bener berbobot. Terus juga dia tuh dentumannya itu kerasa punya ruang dan punya kedalaman. Hari ini berbanding lurus juga dengan sub bass-nya yang kerasa juga tebal. Jadi si sub bass-nya ini berhasil memberikan gemuruh yang yang deep. Terus juga dia juga akurat gitu. Jadi kayak yang enak. Serta yang gak ketinggalan, detail di bagian bassnya juga menurut gue masih oke. Jadi kayak gak cuman buat dengerin lagu EDM, bahkan genre-genre lain yang pakai misalnya double pedal atau misalnya pakai kick drum gitu, itu masih enak detailnya. Sedangkan untuk mid-nya, gue ngerasain dia udah natural. Jadi petikan, gitar, dan instrumen itu terdengar dengan sangat jelas. Low mid-nya terasa memiliki penekanan yang lebih. Jadi kayak suara-suara rendah seakan maju ke depan, terutama vokal pria. Berbanding terbalik dengan nada-nada tinggi yang seperti agak datar dan lama-kelamaan kayak agak menghilang nuansanya, lalu ditarik ke belakang.
Detail di bagian midnya juga gue nggak ngerasain cukup, tapi mungkin untuk mikro detail ya agak sulit untuk ditemukan. Terus juga yang gue notice kalau teman-teman pakai untuk lagu instrumen yang rame, agak ya nggak sampai campur aduk sih, cuman kurang rapi sebenarnya. Tapi untuk treble-nya, karena dia bass head, treble-nya agak sepi. Ya mungkin kan memang nggak terlalu penting ya treble buat para bass head gitu kan, yang penting bass gitu kan, ya udah, jadi memang tipikalnya ya kayak gini. Tapi kalau dari opini gue sih, gue berharapnya dikasih penekanan dikit deh si treble-nya gitu, biar kerasa kalau si Opera 3 ini lebih rich lagi, lebih kaya lagi, lebih rame lagi kedengarannya, detail-detailnya lebih muncul lagi di bagian-bagian treble-nya. Ya, gue harap sih hal ini diupdate di Opera 5. Serius nih, gue penasaran banget sama Soundpit Opera 5. Doain kita ya, mudah-mudahan kita bisa review. Untuk masalah staging dan imaging, satu kata yang bisa gue bilang, Opera 3 ini dia kerasa lebih megah, lebih imersif dari semua tipe TWS Soundpits, kecuali Opera 5, karena kita juga belum pernah nyobain. Kesimpulannya, gue rekomendasi banget si Opera 3 ini buat teman-teman bass head ya. Nih gue garis bawahi, bass head. Karena menurut gue ya dia point sellingnya di situ. Dan jujur kalau misalnya kita mau ngebandingin hanya dari bassnya aja nih, Soundpit Opera 3 dibandingin misalnya sama Neobuds Pro, gue lebih suka bassnya Opera 3. Cuma kalau ngomongin secara keseluruhan nih ya, baik fitur dan yang lain-lain, ya jelas Opera 3 punya banyak banget saingan. Ya mungkin kalau misalnya kayak fitur mikrofon dia udah oke, tapi kalau misalnya dari aplikasi bla bla bla, gue ngerasain dia masih basic banget, kalah sama brand sebelah yang fiturnya luar biasa dengan harga yang bersahabat. Tapi balik lagi soal suara, bass head gue recommended banget buat teman-teman bass head yang pengen naik kelas kupingnya biar ngerasain bass yang lebih mewah lah, nggak yang budget-budget banget lah ya. Ya sekali-sekali lah ngerasain bass yang enak, masa nggak mau sih? Nah buat teman-teman bass head yang udah pengen upgrade kuping biar bassnya lebih mewah ke Opera 3, silakan cari sendiri. Karena kita juga bingung linknya mau taruh yang mana, karena di Indonesia masih jarang. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih kita bisa balesin. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di subscribe Bongkardo biar kita makin senang lagi. Di share-share juga, di like videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.